Ibu. Selamat pagi. Ya, Bu Kadis, selamat pagi, selamat mengudara bersama RRI Program A1. Siap. Oke, Ibu Kadis, ini Pemda Nagekeo melakukan pendataan ternak dengan memasang Irtek Secure QR Code ya. Ini sejak kapan nih sudah diterapkan program ini, Ibu? Baik, terima kasih Bu. Untuk program ini sebenarnya ini program secara nasional yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Oke. Dilaksanakan sejak tahun 2023 ini. Oh, sudah sejak 2023. Berarti sudah dari awal Januari ini sudah diterapkan begitu, Ibu Kadis ya? Iya. Iya, benar-benar. Oke. Sampai dengan saat ini sudah berapa banyak ternak yang terdata? Untuk Kabupaten Nagekeo sendiri sampai dengan kondisi terkini dari target kami 46.598 yang sudah dilakukan penandaan 5.351 ekor, kurang lebih 10,3% dari target itu. Oke, dan ini akan berakhir di 2023 begitu, akhir Desember begitu ya, Ibu? Iya, di bulan Desember target kita. Sebenarnya apa tujuan dari program ini? Tujuan dari program ini yang pertama untuk mengetahui jumlah populasi ternak kita yang sudah dilakukan penandaan. Yang kedua juga bisa mengetahui identitas dari ternak itu, apakah ini ternak pemilik, ternak bantuan pemerintah, ataukah ternak dari skala usaha misalkan koperasi, dan lain-lain. Karena semua didata identitasnya itu dari kepemilikan itu sendiri sampai terakhir baru dilakukan penandaan. Oke, jadi sudah dimulai sejak Januari 2023 dan sampai dengan saat ini sudah didata sekitar 5.000-an begitu ya, dari jumlah ternak yang ada di Nagekeo ini 46 ribuan sekian begitu Ibu ya. Iya, benar. Pendataan ini untuk semua ternak ataukah ada klasifikasi khusus begitu Ibu? Kalau untuk kegiatan kita di tahun 2023 ini hanya khusus untuk ternak sapi dengan ternak kerbau. Sapi dan kerbau saja. Ini kenapa hanya 2 ternak ini, Pak, Ibu? Iya, benar. Kenapa hanya 2 ternak? Ini kita mengikuti saja program pemerintah pusat. Ini dalam kaitannya dengan dalam masa penanggulangan penyakit mulut dan kuku, virus PMK. Kita perlu mengetahui ternak-ternak yang identitas dan ternak yang sehat itu. Oke, baik. Teknisnya seperti apa Ibu dalam proses pendataan ini? Maaf Bu, gimana? Kurang dengar tadi. Teknisnya seperti apa Ibu? Mungkin bisa dijelaskan untuk pendataan ini. Ya. Untuk teknis pendataan ini kami di Nagekeo saya membaginya dalam tim untuk masing-masing kecamatan. Karena kami ada 7 kecamatan, jadi saya membaginya dalam 7 tim. 7 tim. Tim itu terdiri dari pegawai dinas peternakan itu sendiri, termasuk dengan di lapangan, juga aparat desa, dan juga kami di setiap desa ada peternak desa di masing-masing desa itu memiliki satu petugasnya ini. Saya bagi untuk 7 tim. 7 tim. Satu tim berapa orang Ibu? Untuk anggota timnya bervariasi tergantung dari kecamatan itu, ada yang populasinya lebih banyak, terus kita lihat juga dengan topografi dari masing-masing kecamatan dan desa yang ada, sehingga timnya saya atur bervariasi sesuai dengan jumlah populasi ternak yang ada di masing-masing wilayah kecamatan. Oke, berarti ini kerjasama lintas sektor juga ini sudah terbina begitu, sudah terbentuk Ibu ya? Betul. Oke, baik. Ini optimis Ibu Kadis dengan teman-teman 7 tim ini bahwa di akhir 2023 semua hewan yang ada di Nagekeo ini bisa terdata begitu? Saya optimis kurang lebih 80% Bu. 80% harus habis ya? Iya, bisa terdata karena juga tergantung manajemen pemeliharaan kita juga, karena di sebagian wilayah itu ternak yang di padang. Nah, kalau ternak yang di padang ini memang agak sulit kalau mau mengumpulkan ternak, sementara pemilik ternaknya sendiri juga kan sulit juga kan. Biasanya mereka menangkap pada saat mereka melakukan transaksi jual beli, baru ternaknya ditangkap, ternaknya dilepas. Jadi sekarang kita masih prioritas di ternak-ternak yang ikat, yang dekat rumah atau kebun, yang ternak pemeliharaan
secara intensif maupun semi intensif. Sementara di Padang mungkin itu nanti skema yang terakhir, Bu. Oke, berarti 46 ribuan data yang ada di Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo ini didata secara manual begitu ya? Itu data tahun ini data tahun berapa ini, Ibu? 46 ribuan sekian, ya. Data tahun 2022, Bu. 2022. Ya. Oke, jadi ini jadi pegangan ya untuk teman-teman yang ada di lapangan untuk kemudian bisa mendekati pemilik-pemilik ternak. Nah, apa yang harus disiapkan oleh pemilik ternak ketika petugas datang untuk melakukan pendataan begitu, Ibu Kadis? Ya. Yang paling pertama itu yang menjadi kewajiban itu pemilik ternak harus memiliki KTP. Harus memiliki KTP. Ya, itu wajib karena sebelum dilakukan pendataan identitas ternak itu sendiri, kita melakukan identitas pemilik atau pemelihara ternak. Itu nomor NIK-nya yang paling pertama kita data. Setelah itu baru ternak itu, jenis kelamin, beratnya dan lain-lain itu didata, unit usahanya berada di mana. Yang paling pertama setiap peternak harus memiliki KTP. Harus punya KTP ya. Ya. Oke, baik. Salah satu kendala tadi yang Ibu Kadis sampaikan bahwa sulit untuk mendata ternak yang ada di Padang begitu ya. Nah, kendala lain yang dihadapi oleh teman-teman di lapangan seperti apa ini dalam proses pendataan? Dalam proses pendataannya, kendala lain itu yang paling utama karena pekerja ini kita menggunakan sistem aplikasi, jadi harus membutuhkan jaringan internet. Nah, terutama agak sulit itu kalau di daerah-daerah yang tidak memiliki jaringan internet sama sekali. Nah, tetapi ada solusi itu, kita mendatanya secara manual, terus kita melakukan mengkonversinya ke aplikasi itu di daerah yang ada sinyal, tetapi masih daerah yang dekat situ, tidak bisa diantar wilayah kecamatan atau apa, minimal di desa yang berdekatan yang masih di dalam satu kecamatan ya? Ya, karena harus tagging lokasi titik koordinatnya. Oh begitu. Gitu. Oke. Nah, dari masalah yang dihadapi, kendala yang dihadapi, apakah sudah berkoordinasi dengan dinas terkait begitu? Terkait dengan jaringan ini, Bu? Ya, untuk koordinasi dengan dinas terkait, khususnya di Kominfo ya? Dinas Kominfo ya, kita sudah sampaikan, tetapi ini juga kembali kepada kemampuan dinas itu, bagaimana dia mensiasati untuk masih berproses di beberapa wilayah itu sudah ada rencana, tetapi ada juga yang belum sama sekali. Tetapi kami sudah berkoordinasi ke pihak provinsi yang sebagai tim kami yang untuk kegiatan ini. Sudah dengan solusi tadi, kita minimal mengupload itu di wilayah yang terdekat, masih dalam wilayah kecamatan, karena kita juga harus tahu sebaran masing-masing kecamatan berdasarkan titik koordinat, karena sekarang kita tidak bisa menipu kalau titik koordinatnya dia jauh dari letak itu sendiri. Oke, wah ini keren ya Ibu ya, pendataan ternak sudah menggunakan aplikasi begitu. Apakah ini lebih mudah dibandingkan secara manual atau seperti apa ini Ibu Kadis? Sepertinya ini sebenarnya lebih mudah terus membantu dalam kepemilikan. Karena yang irtek yang dipasang itu sudah memiliki kode tertentu, Bu. Sudah ada scan-nya, nanti kita tahu jelas. Ketika tidak memiliki tanda, kita bisa tahu bahwa ini ternak liar atau tidak ada pemiliknya. Ini juga berpengaruh pada pelayanan. Kalau tidak memiliki tanda, tidak dilakukan pelayanan kesehatan hewan untuk kedepannya. Jadi ternak yang memiliki tanda yang kita lakukan pelayanan kesehatan, misalnya vaksinasi, ID, dan pelayanan kesehatan lainnya. Jadi keuntungannya itu ya Ibu ya? Lalu lintas, Bu. Termasuk untuk lalu lintas dalam penjualan ternak, kalau tidak ada, ya tidak bisa dilayani. Oke, baik. Jadi ini ada beberapa keuntungan yang didapat ya oleh pemilik ternak ya. Kalau misalnya ternak ini dijual, berarti pendataan ulang begitu yang akan dilakukan oleh tim begitu Ibu? Kalau ternak ini dijual, kita hanya ada lakukan mutasi saja. Mutasi. Ada kolom mutasi karena dia sudah terdata, jadi kita nanti ada dilaporkan, ada kolom mutasinya. Nanti itu ada ternak yang mutasi. Oke, baik. Setelah didata dan juga dipasang ya eartag secured QR code ini, apa langkah selanjutnya Ibu Kadis? Gimana Bu?
Oke, setelah didata ya menggunakan aplikasi ini, apa langkah selanjutnya ini, Ibu? Langkah selanjutnya ternak-ternak itu Aha. kalau tadi ada syarat kalau misalkan Oh, tidak ada dilakukan persyaratan. pendataan atau penandaan kita tidak melakukan vaksinasi dan lain-lain. Jadi ini sudah menjadi kewajiban atau syarat kalau bertanda baru dilakukan vaksinasi atau pelayanan kesehatan lainnya. Di langkah selanjutnya ya kita fokuskan untuk pelayanan kesehatan hewannya di ternak yang memiliki tanda. Jadi sehingga dengan otomatis berarti petani kita atau peternak kita itu sudah termotivasi kalau ternak yang tidak ditanda, berarti saya tidak akan mendapatkan pelayanan kesehatan. Berarti salah satu motivasinya bahwa masyarakat kita didorong untuk ternaknya harus ditanda. Gitu. Oke. Pernahkah Ibu ketika tim ke lapangan bertemu dengan pemilik ternak ini, pernahkah mereka menolak begitu untuk didata dengan alasan ini dan itu begitu? Ya. Di 1-2 lokasi kita temukan juga, tetapi kita lakukan berikan pemahaman secara berulang-ulang. Mungkin sosialisasi kita yang belum terlalu maksimal, sehingga ada di beberapa lokasi itu 1 atau 2 peternak itu masih ada keraguan-keraguan nanti ternaknya kok telinganya takutnya karena selama ini ada pendapat kalau misalnya ternak itu cacat, misalnya dikasih tanah dan lain, itu kan mempengaruhi terhadap harga. Tetapi sebenarnya itu hanya mafianya pedagang saja. Jadi ada kita temukan, tetapi sudah berjalan kurang lebih di bulan ketiga ini karena informasi ini sudah menyebar dan sudah banyak tahu, sedikit tidak kendala ini sudah tidak kita temui dan malah sekarang sudah mereka lebih berantusias lagi untuk bagaimana supaya ternaknya mau ditanda. Karena salah satunya yang kami sampaikan kalau ternak itu dicuri, kita bisa mengetahui, kita bisa mendeteksi. Kalau yang penting nomor barcode-nya masih kita dapatkan di dalam aplikasi kita. Jadi kita bisa cari tahu gitu. Jadi ini ternyata banyak sekali keuntungannya Ibu Kadis ya. Betul sekali. Oke, baik Ibu Kadis, apa harapannya ini terhadap masyarakat Kabupaten Nageko sendiri, teristimewa untuk pemilik ternak? Harapan dari kami Dinas Peternakan, terutama untuk pemilik ternak, ketika petugas kami atau sudah mendapatkan informasi untuk melakukan penandaan, diharapkan untuk para RT atau dusun segera menyampaikan kepada masyarakatnya, terutama untuk mengumpulkan ternaknya di salah satu tempat yang layak supaya lebih mudah dalam melakukan penandaan. Itu saja seperti. Baik, terima kasih Ibu Clementina sudah bersama RRI di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas ya Ibu. Iya, pagi juga. Florata pagi ini.